Ya, setelah tadi kita ngobrol soal cara memilih ikan koi yang benar dan apa ya, yang istilahnya polanya bagus gitu kan, kayak gini tuh ya, polanya bagus, terus bodinya bagus gitu kan. Nah, kita coba ngobrol soal ini, Vin, soal cara mengatasi ikan sakit. Nah, setahu Evin dan juga mungkin pengalaman Evin, karena kan belajar mah kan terusnya, tapi kan biasanya belajar di pengalaman juga. Nah, tapi kalau untuk bicara soal cara mengatasi dan juga mengantisipasi dulu lah, antisipasi ikan supaya nggak sakit gimana nih? Antisipasi paling kalau saya biasanya kalau mau ganti cuaca sih om, jadi kalau misalkan tiba-tiba jadi hujan gitu, saya paling antisipasinya dikasih garam kolamnya gitu, kasih garam buat antisipasi gitu. Dan tapi kalau misalnya udah kelihatan ada yang apa ya, Murung ya? kalau ada yang murung gitu kelihatan, kalau ikan kan kalau sakit tuh pertama tuh bisa sendiri di ujung gitu. Oh. Nah kalau dia apa udah kayak gitu langsung angkut sih om, soalnya itu lebih apa ya, lebih mudah buat diobatin gitu sama. Ya. Kalau lama-lama kan ntar teman-temannya malah kena gitu, jadi ya paling dilihat aja gitu. Kalau misalnya mau berubah cuaca ya lebih lebih apa ya, lebih teliti gitu sama ikan, lebih ngeliatin gitu, lebih sering merhatiin gitu. Tuh, jadi harus diantisipasi dan juga ini misalkan nih, anggap sekarang sama kayak sekarang kan masih perubahan cuaca ya, dari hujan ke kemarau lah. Nah, ini untuk pemberian pakannya biasanya apakah ada perbedaan? Pemberian pakannya lebih ini om, jadi lebih sedikit ya. Lebih sedikit ya? Ya, soalnya biar apa ya, si ikan aja nggak banyak kan, kalau semakin banyak kasih makan semakin banyak keluarin kotoran. Ntar kan si filter juga semakin kotor gitu. Betul. Kalau ini ya sama tambah lagi hujan, jadi paling lebih dikit aja sih makannya kalau lagi hujan. Jadi masih pakan dikit, lalu juga tadi di awal tuh apa? Kasih garam ya? Kasih garam, lalu misalnya ada yang sakit langsung diangkat ya, di karantina ya, Om Evin ya. Om Evin, tapi kalau bicara tadi ya soal apa? Soal kualitas air. Tadi kan bilang filter ya, filtrasi. Nah, nge-backwash tuh kalau misalkan dalam kondisi cuaca yang hujan, itu harus berapa kali biasanya? Dalam seminggu gitu, atau sebulan lah? Terus kalau saya pribadi sih om ya, kalau selama apa ya, paling seminggu sekali sih om. Seminggu sekali ya? Iya, tapi ngeliat keadaan ikan juga sih. Kalau saya lihat udah, oh ini banyak yang sakit nih, ikan baru 3 hari pun langsung di Backwash. ya, ikan udah dipisahin nih yang sakit-sakitnya banyak, tuh banyak yang sakit, langsung sama saya di ekos gitu. Baik, jadi bisa dikatakan ya itu merupakan antisipasi ya backwash ya, gitu. Jadi rajin-rajin backwash. Tapi kalau ini nih perbedaan nih kan kolam ini outdoor semi lah ya, semi outdoor ya, karena ini ada yang tertutup juga nih. Kalau lebih enak merawat kolam outdoor atau indoor? Lebih enakannya enakan indoor. Enakan indoor ya, kenapa Iya. tuh? Kalau indoor mah kemungkinan sakitnya kecil Oh gitu? ya, soalnya kan nggak kehujanan mah. Betul, nggak kena ini air hujan ya, dan juga kan air hujan itu sebenarnya yang bahaya tuh kan ketika nanti udah sampai ini ya, Iya. misalnya si parahnya, parahnya betul, atap lah atap gitu kan, itu kan pasti ada kotoran ya, Ya, nanti kotorannya masuk ke sini. kawan. Iya sih ya. Tapi enaknya outdoor apa? Outdoor tuh kalau kata ayah saya buat ini apa, jadi ngebuat warnanya lebih keluar katanya, warna merahnya sih katanya. Ya. Kalau istilah ini mah, kalau istilah dunia perbungaan mah fotosintesis sebenarnya. Jadi dibantu dan pun dibantu apa warnanya kayak saya nih, kayak tuhnya sok pepanasan kan jadi hidungnya gitu. Nah ini berkat matahari begitu ya, jadi perubahan warna ente berem tapi inilah coklat lah ya, bukan hidung ya. Oke, baik ya. Jadi itu untuk mencegah ya. Nah sekarang untuk mengobatinya gimana? Mau sakit apa dulu? Contoh Aeromonas. Aeromonas. Kalau Aeromonas ini sih yang paling susah, Aeromonas. Gimana tuh sebenarnya? Aeromonas saya paling dikasih apa ya, kalau pertama gitu ya, kalau belum terlalu parah pasti apa, ini apa, water heater sama garam dulu sih. Oh, garam sama ya, kalau udah agak parah paling dikasih ini apa, abiotik paling. Jadi 2 hari om, jadi misal udah dikasih kan, udah dikasih apa, panasnya di pulin 34, terus dikasih abiotik 2 hari,
udah gitu di backwash air, Hmm. kasih air baru, kasih lagi 2 hari gitu. Oh, saya 2 hari ya. Tapi biasanya kalau udah parah tuh masih apa, masih belum ini gitu, masih belum masih belum sembuh gitu sama saya biasanya ya. Tinggal tunggu anjal aja. Iya, Oh, jadi kesempatan hidupnya mungkin berapa persen? sebenarnya kalau yang kenanya banyak agak ini sih om, 50 lah. 50-50 ya bisa ini. Hmm. Tapi Pin, kalau Aeromanas itu disebabkan karena apa, Pin? Kalau Romanas kalau yang sampai pasti itu misalnya om beli di sale ini apa, si derajatnya 30 Hmm. sama om dibawa ke rumah, di rumah om itu 18 Oh. biasanya. Jadi itu perubahan cuacanya Aeromanasnya berarti ya. Oh. perubahan si suhu air gitu om, Suhu pas air, oh iya aku benar. datang teh jadi Hmm. kaget tuh gitu. Kalau enggak ya kualitas air gitu. Kualitas air ya. Oh. Jadi itulah pentingnya kenapa waktu beli ikan tuh harus karantina, wajib dikarantina. Sama istilahnya disesuaikan dulu airnya ya kan, Ya. diapungkan dulu gitu ya. Nah, itu pentingnya seperti itu ya. Kalau nggak mau bagusnya mah diambangin, kalau misalnya emang ikannya yang dibeli udah di karantina mah mending diambangin aja om. Aja diambangin setengah jam aja, udah gitu dimasukin ke Air ini ya, air kolam ya. enggak, dimasukin dulu ke apa, Ke jolang. Oh, ke ember. jolang, masukin ke jolang. Nah langsung lihat airnya, oh misalnya airnya segini, sama masukin air dari kolam Oh. om, sama si air itunya, Ya. tungguin 1 menit. Oh, ya jadi biar beradaptasi ya, Iya. begitu ya. Kayak kita misalkan tuh tiba-tiba sekarang di Bandung dingin nih, langsung lari ke ataupun langsung tiba-tiba ada di Surabaya gitu ya, yang kondisi cuacanya kan panas gitu kan, pasti akan ada perubahan lah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu Aromanas. Terus apa lagi nih? Insang, jamur insang. Umur insang biasanya pakai kadang abiotik, kadang ini sih om, kadang Interprop Introvert. ya. Oh. Kalau Interprop biasanya belinya kayak online. Hmm. Jadi apa, masukin dulu ke apa, misalnya ke akuarium, Hmm. sakitnya masuk akuarium, dikasih apa, water heater, Hmm. terus dimasukin Introfox sama ininya, sama apa, sama garam. Oh, garam ya. Oh. Sama ntar ikutin sesuai ketentuan itunya. Ya. Misalnya ada yang 2 hari harus backwash, ganti air baru dengan apa, jumlah itu yang baru gitu. Hmm. Kalau penyakit lainnya kayak misalkan kalau saya kalau buat kayak kita ada kutu kan, kalau kutu yang paling ampuh yang pernah saya cobain kan, pernah nyobain kayak 12 gitu. kutu blast, yang paling ampuh tuh kalau saya mah kutu clean om. Kutu Queen. Kutu clean. Oh, kutu Queen. Kalau kutu clean mah kan, kalau kutu blast mah kan jadi kayak dimasukin ke air gini gitu, misalnya air gini selesai dimasukin ke obatnya gitu. Jadi masuk ke airnya. Kalau kutu clean mah lebih ke ini om, ke apa, ke Ikan ya? pakan. Oh, pakan. Oh. Jadi om kayak masukin apa ya, bawa ember, terus masukin pakan. Misal ini segini teh sehari makannya setengah ember ini nih. Nah, saya masukin setengah, ya itu cuma 5 tetes doang, 5 tetes. Jadi masukin air dulu, masukin 5 tetes, begitu masukin pakannya di apa, Dicampur ya? diaduk-aduk. Oh, diaduk-aduk. Terus panasin 20 menit, masih kasih makan itu buat sehari. Terus besoknya buat sehari lagi. Itu saya ampuh waktu ya? itu ampuh bisa no, saya teh 4-5 kali, 4-5 kalian lah nyobain apa, pakai itu semuanya sembuh di 2 hari. Padahal pas datang teh kayak kan dari kolam lumpur gitu, Ya. masih ya paling di karantina cuma 2 hari di Blitarnya. Sehingga teh kutunya banyak banget sampai di badan-badan pas pakai itu. Hilang Rontok sih, dan hilang aja. pasti om. Soalnya kayaknya nyerangnya dari dalam sih kan, kalau iya sih. pakannya nih. Oh, jadi lebih karena kan kalau kutu plasma gitu ya, kutu plasma kan ke air ya, air kolam gitu ya, air kolam bahkan rada putih biasanya ya. Rada putih, dan itu biasanya kan kalau pakai kutu blas kan si bakteri-bakteri jadi mati juga katanya ya. Iya. Oh, jadi kutu clean ya tadi ya. Kutu clean. Oke, nanti ini jadi ilmu baru nih para subscribernya. Kadang-kadang sok jangan kan ya kalau bicara soal aduh kan saya kutuan gitu ya, ternyata alhamdulillah ada solusinya. Oke, ada lagi nggak penyakit lain? Penyakit paling itu sih om. Terus palingnya jamur. Kalau jamur Oh, juga- jamur ya. kalau jamur juga sama kayak pakai apa, Proplok atau nggak abiotik. Kalau saya mah ya jadi gitu aja. Tapi kalau misalkan emang lebih cepat ditanganinnya gitu om, kayak oh udah kelihatan sakit nih, sama saya diangkat, terus sama saya masukin ke karantina, bisa
kalau emang cepat mah itu dikasih garam sama apa sama water heater juga udah sembuh gitu. Udah sembuh ya? Jadi tergantung seberapa sakitnya ikan ini gitu. Kalau semakin cepat kemungkinan ya sehatnya lebih besar sih. Oh, Cuman yang masih kurang di saya tuh kalau saya pribadi mah jujur apa ya, kalau Aeromonas masih kayak belum nemuin pas ya. ini yang tepat gitu. Soalnya kan kalau emang tiap pecinta ikan koi kan punya ini yang beda-beda gitu, Betul. temuan beda-beda. Cuman saya kalau di Aeromonas sih kadang sembuhnya belum kayak 100% gitu. Kalau yang pro-pro ya dia Yeah. bisa langsung ini gitu. Cuman Betul. lagi nyari lah ini. Ya, Gitu. karena kalau bicara soal Aeromonas mah tadi ya balik lagi ya, kesempatan hidupnya kecil ya. Jadi siap-siap ikhlas ya, siap-siap ditinggalkan dan juga cepat-cepat karantina takut aja kan nyebar ya. Aeromonas mah ya, oke baik siap. Oke, nanti kita ngobrol lagi karena ada 2 sesi lagi nggak apa-apa ya videonya. Apa-apa. Jadi kita nanti ngebahas soal, karena banyak yang nanya juga pasti ya, ini harga ikannya berapa, ini berapa, itu berapa gitu kan. Sama Om nanti boleh lihat sistem filtrasinya. Boleh. Boleh. Nanti kita ngobrol lagi sama Om Evin. Tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hatur nuhun.